Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Fitmawati. Nah anak-anak, kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang pengertian, fungsi, dan ciri-ciri teks laporan percobaan. Hari ini kita lanjutkan tentang struktur teks laporan percobaan. Apakah sudah siap untuk belajar? Wah, anak-anak semangat semua. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan sukses hendaknya. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menganalisis struktur teks laporan percobaan. Dan yang kedua adalah menjelaskan ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, anak-anak, seperti yang Anda ketahui, setiap teks pasti mempunyai struktur. Begitu juga dengan teks laporan percobaan. Juga mempunyai struktur tersendiri. Struktur teks laporan percobaan. Yang pertama adalah judul, yang kedua tujuan, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat langkah-langkah atau proses kerja, yang kelima hasil, dan yang keenam simpulan. Marilah anak-anak, untuk lebih pahamnya kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah judul. Judul adalah kepakarangan. Jadi, judul harus menggambarkan isi dari sebuah teks. Untuk itu, judul harus mempunyai syarat-syarat agar judul itu terlihat lebih baik. Yang pertama adalah syarat-syarat judul, yaitu relevan. Adanya hubungan antara judul dengan tema. Yang kedua, terlihat lebih baik. Yang ketiga, menggambarkan isi secara keseluruhan. Itulah syarat-syarat dari sebuah judul yang baik. Yang kedua adalah tujuan. Struktur teks laporan percobaan yang kedua adalah tujuan. Tujuan adalah segala sesuatu yang ingin kita capai dari sebuah percobaan. Misalnya, Ananda, saat ini kita dalam keadaan pandemi corona. Kita membutuhkan hand sanitizer untuk mensterilkan tangan kita. Sedangkan hand sanitizer dijual sangat mahal di pasaran. Untuk itu, tujuan dari percobaan kita membuat hand sanitizer dengan harga murah dan terjangkau oleh masyarakat. Nah, struktur teks percobaan yang ketiga yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam sebuah percobaan: gunting, pisau, tabung reaksi itu merupakan alat. Sedangkan air, sabun, dan alkohol merupakan sebuah bahan. Struktur teks laporan percobaan yang keempat yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah adalah urutan kerja dalam sebuah percobaan. Langkah-langkah tidak boleh dibolak-balik agar hasil percobaan kita baik dan maksimal. Yang kelima adalah hasil. Hasil adalah segala sesuatu yang diperoleh dari sebuah percobaan. Yang keenam adalah simpulan. Simpulan adalah pendapat akhir dari sebuah percobaan. Ternyata dengan bahan yang mudah kita dapat membuat hand sanitizer yang terjangkau harganya oleh masyarakat. Nah anak-anak, perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. 1. Pembuatan slime tanpa boraks bertujuan agar kita lebih kreatif dan inovatif. Itu merupakan sebuah tujuan bagus. Yang kedua, dalam pembuatan slime tanpa boraks kita membutuhkan
lem provinal secukupnya, dan sendok untuk mengaduk. Itu merupakan alat dan bahan. Bagus. Aduklah merata. Setelah melakukan percobaan ini, kita dapat membuat slime yang aman digunakan tanpa boraks. Itu merupakan sebuah hasil. Dan ternyata dengan membuat lem tanpa boraks, kita dapat menambah kreativitas dan pengetahuan kita. Itu merupakan sebuah kesimpulan. Nah, dari langkah-langkah yang kita lakukan tadi, bisa kamu menentukan judul yang tepat untuk teks laporan percobaan kita. Isi dalam kolom komentar atau aplikasi belajar kita. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila tidak paham, silakan tanyakan di kolom komentar atau nomor WhatsApp Ibu. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell, to be your favorite jacket, just so I could always be near. I love